Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita masih melanjutkan hasil dari editorial khusus Pro 3 pagi hari ini, yakni terkait dengan stimulus ekonomi di kuarter yang kedua. Dan kali ini pemerintah telah menyiapkan beberapa paket stimulus fiskal dengan nilai total 7,8 triliun rupiah dalam mendongkrak daya beli serta pertumbuhan ekonomi. Berpusat pada potongan harga transportasi, terutama masa libur sekolah, insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN-DTP untuk tiket pesawat, serta program pelatihan vokasi dan insentif pajak penulis. Apa saja nantinya program-program ini yang kemudian diterapkan di kuartal kedua 2026 untuk menahan perlambatan ekonomi guna menjaga momentum pertumbuhan yang sempat menyentuh angka 5,61% secara tahunan atau year on year. Kami sudah terhubung juga dengan salah satu narasumber, yaitu tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana Yuda. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Mas Adit. Selamat pagi Mbak Risti, selamat pagi juga untuk pendengar dan pemirsa RRI Pro 3. Iya, ini hari libur atau hari masuk nih? WFH atau? Kita tetap masuk Mbak Risti, sebagaimana Mbak Risti juga. Gitu ya, jadi solidaritas judulnya nih. Nah, betul. Mas Adit, kalau bicara mengenai paket stimulus yang disiapkan di kuartal kedua ini, apa sih sebenarnya alokasi anggarannya sudah ada dan kebanyakan di sektor transportasi. Kenapa sih yang dipilih sektor transportasi? Kenapa tidak yang lainnya? Baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar semua. Jadi ini sebenarnya paket stimulus tidak hanya untuk kuartal kedua, tetapi lebih pada sebenarnya untuk semester 2 ya, karena kuartal 2 kan bulan depan sudah selesai, dan kalau kita lihat alokasi yang diumumkan Menko Airlangga sebelum Idul Adha kemarin, itu kan memang menjangkau untuk stimulus tadi transportasi sampai dengan libur Nataru 2026-2027. Ya. Artinya memang secara khusus untuk semester 2. Ya, memang pertanyaannya, mengapa sektor transportasi? Sebenarnya ada dua komponen kan di situ. Kalau dilihat ada sektor transportasi dan juga untuk peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui program magang dan juga program vokasi. Bahkan justru untuk program magang dan vokasi ini kan nilainya lebih besar dibandingkan untuk insentif transportasi. Dari total 7,8 itu untuk transportasi sekitar 1,5 triliun, dan untuk program magang dan vokasi ini kurang lebih sekitar 6,2 triliun gitu. Jadi totalnya tadi disebutkan Mbak Risi juga sudah di 7,8. Ya, sekarang mengapa di transportasi? Sebenarnya kan ini melanjutkan apa yang sudah berjalan selama ini. Artinya ada momentum pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi masyarakat. Dan konsumsi masyarakat itu memang salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah memanfaatkan momentum-momentum di mana memang ada terjadi atau potensi peningkatan permintaan dari masyarakat. Kita tarik ke belakang, sebelumnya setidaknya di 2 kali terakhir ya, Nataru tahun 2025-2026, pemerintah juga memberikan stimulus untuk perjalanan masyarakat melalui diskon tiket dan juga insentif berupa tarif ya, PPN yang ditanggung pemerintah begitu. Demikian pula Lebaran kemarin Idul Fitri, pemerintah juga melakukan hal yang sama, ditambah dengan pemberlakuan WFA hampir work from anywhere hampir 2 minggu begitu. Dan ini juga berlanjut seperti biasa, bulan depan sudah memasuki masa libur panjang kenaikan kelas anak sekolah, dan kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan untuk libur Nataru. Artinya apa? Kita melihat di sini pemerintah benar-benar memaksimalkan konsumsi publik, konsumsi masyarakat ini untuk menopang pertumbuhan dan mendorong pertumbuhan supaya sesuai target tahun ini begitu. Oke. Jadi sesuai dengan target tahun ini. Apa sih targetnya, Mas Adit? Ya. Untuk pertumbuhan kan memang pemerintah menargetkan 5,4% tahun ini begitu, dan kemarin sudah 5,61% di semester 1. Dan kalau kita lihat komponen terbesar adalah konsumsi publik, 54% pertumbuhan kemarin itu ditopang oleh konsumsi publik kuartal 1 kemarin yang 5,61. Dan ini tentu pemerintah salah satu modal dan kebetulan memang pilar pertumbuhan kita saat ini masih di konsumsi publik, sehingga
momentum-momentum inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengenerate perekonomian sehingga memberikan efek pada pertumbuhan. Nah, kita kembali lagi ke dua momentum libur yang sebelumnya. Di Nataru 2025 dan 2026 itu salah satu studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada itu terjadi dampak ekonomi pergerakan warga selama Nataru itu perputaran uangnya hingga 40 triliun. Saat itu juga ada paket insentif dari pemerintah, stimulus begitu. Okay. Kemudian pada Lebaran 2026 kemarin, pemerintah memberikan stimulus transportasi 911 miliar. Itu juga memberikan satu dampak multiplier yang ini dari Kadin itu memperkirakan hampir 148 triliun. Artinya multiplier efek dari stimulus yang diberikan pemerintah ini berkali-kali lipat, dan tentu ini diharapkan juga terjadi pada libur libur anak sekolah bulan depan dan pada saat Nataru, dan itulah yang memberikan satu multiplier pada perputaran ekonomi sehingga memberikan dampak atau daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi gitu. Baik, kalau misalnya kita lihat saat ini ya, ada tekanan nilai tukar rupiah, Mas Adit. Ini kan nggak bisa dihindari. Betul, seberapa efektif langkah ini bisa mendongkrak konsumsi domestik di tengah rupiah yang masih anjlok? Oke, memang itu koreksi atau fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu adalah satu hal yang memang menjadi concern pemerintah, karena itu memang bisa memberikan tekanan terhadap pertumbuhan, terhadap fiskal dan segala macam. Justru inilah upaya pemerintah untuk bagaimana menciptakan peluang baru, peluang pertumbuhan supaya kita bisa setidak-tidaknya memberikan katalis di tengah tekanan itu sendiri begitu. Di satu sisi tekanan memang ada, kita tidak dimungkiri ada tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan secara kebijakan fiskal pun pemerintah juga melakukan hal-hal untuk bagaimana mereduksi atau mengurangi tekanan tersebut dari sisi fiskal. Misalnya dengan kemarin sudah diumumkan perpanjangan work from home. Itu sebenarnya gerakan nasional budaya kerja baru oleh Menko Perekonomian juga selama 2 bulan ke depan. Artinya yang pertama kali April sampai dengan Juni, kemudian nanti akan berlanjut 2 bulan ke depan itu sudah ada evaluasinya dan memberikan satu dampak penghematan pada transportasi, dan itu juga tentunya pada gilirannya memberikan pengurangan pada kebutuhan bahan bakar minyak yang memang kita masih mengimpor. Itu satu hal dulu. Kemudian juga mulai Juli nanti ada B50, mandatory B50, penerapan B50, itu juga upaya untuk mengurangi kebutuhan impor bahan bakar minyak, dengan sendirinya mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dan ini semua bisa dibarengi dengan konsumsi domestik yang didorong melalui paket stimulus ini, begitu Mbak. Oke, nah supaya tidak membingungkan di masyarakat, ini kan penting nih peran dari Bakom terutama ya. Betul. Sinerginya seperti apa sih antar lembaga? Kemudian juga kan sering sekali nih ada pernyataan antar kementerian yang tidak sinkron. Bagaimana juga Bakom kemudian menjembatani komunikasi ini agar narasi ekonomi pemerintah keluar dalam satu suara yang solid? Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau dikaitkan dengan apa yang kami lakukan di Bakom, di Badan Komunikasi, tugas kami adalah mengorkestrasi kebijakan pemerintah. Kita tidak masuk pada posisi kebijakannya, tetapi dari kebijakan itulah yang dikomunikasikan kepada pemerintah. Tentu dari apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, kami dari Bakom memberikan satu rumusan narasi, memberikan satu orkestrasi yang nantinya itu akan disampaikan kepada semua KL, kementerian dan lembaga yang terkait, sehingga kepada masyarakat itu muncul satu narasi atau pernyataan yang tidak memberikan bias di masyarakat begitu. Dan ini kan tentu juga pada saat perumusan kebijakan ini sendiri kita juga tahu
di katakanlah untuk stimulus ini kan, leading sektornya kan di Kemenko Perekonomian. Kemenko Perekonomian tentu juga sudah mengajak seluruh KL terkait, semisal di Kementerian Perhubungan, kemudian juga karena ini menyangkut transportasi, kemudian juga Danantara karena menyangkut BUMN yang bidang transportasi, demikian pula Kementerian Keuangan untuk memberikan bagaimana kondisi fiskal, apakah bisa mensupport kebijakan ini, dan juga tentunya kalau tadi juga kita lihat ada dari sisi ketenaga kerjaan karena ada program magang dan vokasi. Tentunya KL-KL ini juga sudah memahami apa yang memang menjadi arah kebijakan pemerintah semester kedua ini melalui paket stimulus yang sudah disampaikan kemarin gitu. Demikian Mbak Risti. Oke, dan targetnya masih sama untuk dari paket stimulus 2 ini nantinya juga akan ada tambahan-tambahan lihat dari situasi dan kondisi atau seperti apa? Tambahan BIM maksudnya? Ya, dari perkembangan begitu ketika nanti paket-paket ini berjalan, stimulus ini berjalan maksud saya begitu, kira-kira akan seperti apa dari manajemen, kemudian manajemen krisis informasi, karena kan pemerintah juga harus bisa menangani berbagai hoax ekonomi secara cepat tanpa terkesan membatasi kebebasan berpendapat di masyarakat. Kalau terkait dengan sisi komunikasinya itu sendiri, seperti saya sampaikan, kami memang memberikan satu narasi besar yang merumuskan satu narasi besar yang nanti akan kita sampaikan. Kalau soal hoax atau segala macam, tentu itu sesuatu hal yang harus kita antisipasi oleh pemerintah. Tetapi itu kan memang kalau namanya hoax kan di luar kendali ya. Tetapi kita pasti mempersiapkan antisipasi apa-apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Setidak-tidaknya dengan kita memberikan kampanye atau sosialisasikan sejak awal apa-apa yang menjadi langkah pemerintah ke depan ini, itu diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat sejak dini, sehingga itu dengan sendirinya akan meminimalkan atau mengurangi munculnya ruang-ruang penyesatan informasi, disinformasi oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab atau mungkin ada niat-niat tertentu dengan kebijakan pemerintah. Tetapi secara umum inilah upaya-upaya pemerintah, kita memberikan satu sosialisasi sejak awal kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat kan memang tentang kebijakan ini kan sebenarnya kalau tarif misalnya, kalau kita lihat dari pengumuman kemarin kan baru berlaku sekitar minggu ke-2, minggu ke-3 Juni. Tapi ini belum masuk Juni, pemerintah sudah menyampaikan dengan harapan ini sudah diketahui oleh masyarakat, oleh semua pemangku kepentingan, termasuk juga operator-operator transportasi umum, sehingga kebijakan ini bisa berjalan di lapangan dan secara baik, dan masyarakat bisa memahaminya secara lebih utuh, dan setidak-tidaknya itu bisa untuk menangkal disinformasi di publik begitu. Oke, Mas Adit, kalau dilihat juga dari sisi tadi ya alokasi anggaran, tadi Mas Adit menyebut banyak sekali ya program vokasi, magang nasional begitu. Nah, di tengah gelombang PHK sektor manufaktur saat ini, apakah program pelatihan ini menjadi satu-satunya solusi jangka pendek yang tepat, atau sebenarnya kita butuh reformasi industri yang lebih masif? Ya, tentu ini salah satu ya, karena tadi disampaikan juga Mbak Risti, secara industrial kita pemerintah tentu bergerak untuk bagaimana melakukan restrukturisasi hal-hal yang sifatnya struktural, bagaimana ekonomi kita nanti juga bisa bergeser atau setidaknya sisi industrialisasi itu bisa menjadi komplement dari sisi konsumsi yang saat ini menjadi penopang pertumbuhan. Kita lihat sekarang ini, tadi kan memang saya jelaskan bahwa program vokasi dan program magang ini kan diarahkan pada mereka yang korban PHK maupun mereka yang siap kerja, supaya siap kerja begitu. Kita lihat sekarang, pemerintah sedang melakukan program, salah satu program pemerintah adalah hilirisasi, baik sumber daya alam, mineral kritis maupun sumber daya alam pangan begitu. Dan ini program yang sangat masif, sekarang sudah dijalankan. Sudah ada sekitar hampir 30 proyek yang sudah di groundbreaking oleh Presiden untuk tahun ini saja, sampai dengan bulan April kemarin itu sudah dua fase groundbreaking dilakukan oleh
oleh Presiden gitu, dan ini akan membuka lapangan kerja yang sangat besar begitu, sekitar 700.000 kurang lebih lapangan kerja yang akan tercipta dari kegiatan atau program hilirisasi ini sendiri. Kalau tadi ditanyakan secara banyak korban PHK, tentu ini hal yang menjadi solusi tidak hanya jangka pendek, dalam jangka panjang. Ini juga disiapkan untuk bagaimana nanti mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan dari program hilirisasi itu sendiri ke depan. Dan tentu tidak hanya hilirisasi, selain hilirisasi tentu juga pemerintah membuka investasi untuk investor-investor luar, baik dalam negeri maupun asing, yang memang mereka akan membuka industri di Indonesia. Ya. Karena hilirisasi ini sebenarnya penarik realisasi investasi ya, dan juga fondasi dari kita bisa bilang ketahanan ekonomi nasional, begitu Mas Adit ya? Iya pasti, iya betul. Jadi itu nanti ke depan itu nanti selain sisi konsumsi publik, konsumsi domestik, juga pemerintah akan mendorong industrialisasi melalui hilirisasi ini, sehingga struktur ekonomi kita ke depan tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan, tetapi sisi investasi ini juga bertumbuh. Kuartal pertama kemarin investasi kita menyumbang 32% dari pertumbuhan, artinya sebuah angka yang signifikan juga. Dan angka realisasi di kuartal pertama kemarin itu sudah ada 498 triliun data dari Kementerian Investasi. Gitu. Tapi secara realitanya di lapangan begitu ya Mas Adit, ketika berusaha memperluas jangkauan hilirisasi ke berbagai sektor, contohlah misalnya sektor pertambangan begitu ya. Apa sih hambatan terbesar dari sisi rantai pasok, supply chain, kesiapan infrastruktur di Indonesia yang notabene adalah wilayahnya kepulauan? Bagaimana? Kalau sebenarnya justru sekarang ini yang dibangun pemerintah adalah membangun ekosistem begitu, dari hulu sampai hilir. Kita lihat untuk mineral kritis nikel misalnya, justru pemerintah sekarang ini membangun sebuah ekosistem bagaimana dari nikel yang semula hanya dikirim raw material mentah ke luar negeri, sekarang sampai dengan menjadi baterai mobil dan kemudian sampai itu barang bisa menjadi mobil listrik, sudah akan dilakukan di Indonesia. Sudah banyak beberapa komitmen, sudah ada komitmen pembangunan industri yang dilakukan di Indonesia, yang ini merupakan satu kesatuan mata rantai industri hilir begitu, dari hulu sampai hilir. Jadi justru pemerintah sekarang ini mengatasi persoalan rantai pasok dan ingin menjadi salah satu pionir atau pemain utama di dalam rantai pasok. Salah satu contohnya di industri mineral kritis tadi, melalui baterai, kemudian juga dari nikel, kemudian baterai listrik, kemudian mobil listrik. Demikian pula di tanaman pangan. Tanaman pangan pun juga pemerintah juga mendorong hilirisasi tanaman pangan, dari misalnya dari kelapa sawit menjadi tidak hanya CPO, tapi juga sampai dengan industri turunan. Demikian juga untuk peternakan telur dan segala macam. Sehingga ini sangat Mas Adit sekali nih ya, sering menulis tentang investasi pangan dan energi yang menjadi pilar baru ketahanan ekonomi begitu ya Mas Adit ya. Tapi konkretnya hilirisasi pertanian dan boleh dibilang maritime yang ideal itu seperti apa sih agar komoditas kekuatan kita kayak kelapa sawit, kemudian padi, rumput laut ini nggak terus-terusan dijual dalam bentuknya mentah, Mas Adit? Itu tadi hilirisasi kan, program hilirisasi ini kan bagaimana pemerintah secara konsepnya kan menjadikan produk itu sampai dengan di sisi hilir itu artinya apa? Sampai dengan end user, siap dikonsumsi oleh masyarakat begitu. Sehingga tadi kelapa sawit tidak hanya CPO-nya, tetapi juga nanti bisa sampai produk turunan, misalnya mentega, kosmetik dan segala macam. Demikian juga perikanan itu nanti juga sampai pada produksi tidak hanya sekedar perikanan tangkapnya, tapi juga sampai dengan pada program produk-produk turunannya. Dan itulah kenapa sebenarnya ini nyambung juga kalau tadi saya sebutkan hilirisasi, kita juga bisa melihat program pemerintah yang lain seperti misalnya Koperasi Nelayan Merah Putih. Ini adalah upaya-upaya juga bagian yang mensupport dari ekosistem hilirisasi itu sendiri. Bagaimana melalui KNMP itu para nelayan mencari ikan, mereka juga sudah disiapkan cold storage-nya, sudah disiapkan juga off-taker-nya untuk ini, sehingga mereka tidak lagi kesulitan memasarkan, tidak kesulitan lagi menyimpan supaya hasil tangkapannya awet, tidak kesulitan lagi memperoleh solar untuk melaut, karena itu semua ada di satu ekosistem yang namanya KNMP. Dan KNMP itu nanti pasti akan terhubung dengan
mata rantai Singkatannya apa industri yang lain, KMNP? gitu. Mungkin juga boleh dijelaskan Kampung kepada publik. Nelayan Merah Putih ya. Kampung Nelayan Kampung Nelayan Merah Putih ya. Ini kan salah satu yang menjadi program prioritas pemerintah juga, yang nanti tahun ini juga akan mulai dioperasionalkan oleh Oke. pemerintah. Dan ini akan connect ya dengan nantinya ketika ada vokasi, penyerapan lulusan pendidikan vokasi untuk bisa Iya. menekan angka Menjadi tenaga pengangguran kerja. Iya. secara signifikan. Betul, akan bisa langsung ya. Akan sangat terhubung. Jadi semua program pemerintah ini sebenarnya terkoneksi. Kalau kita lihat vokasi mempersiapkan tenaga kerjanya, kemudian juga KNMP dan juga KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga menjadi off-taker dari tanaman pangan petani maupun nelayan, tangkap ikan, tangkapan nelayan. Kemudian nanti menjadi sebuah ekosistem baru, ekosistem di mana seluruh mata rantai ini akan terjadi di Indonesia, sehingga nilai tambah dari ekonomi dan setiap komoditas itu bisa kita maksimalkan. Dan disitulah Indonesia akan memiliki posisi yang kuat sebagai dalam rantai pasok global gitu, untuk semua komoditas yang memang kita memiliki sumber daya yang cukup melimpah begitu. Oke, baik kalau begitu. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke publik? Untuk pesan ya mungkin begini, bahwa sekarang ini pemerintah sangat concern bagaimana publik ini di tengah tekanan ini bisa tetap terjaga daya belinya. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah ini sekarang ini memang difokuskan untuk bagaimana menjaga dan juga meningkatkan daya beli masyarakat begitu, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan segala hal-hal yang memang menjadi disinformasi begitu di publik, sehingga yang kita harapkan masyarakat juga bisa mengikuti informasi dan kebijakan pemerintah ini secara dari kanal-kanal yang memang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kurang lebih itu aja, Mbak Risti. Baik kalau gitu. Mas Ari, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan Pro 3. Selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia Aditya Laksmana Yuda. Dan pendengar, kami masih akan lanjutkan beberapa informasi tentunya setelah Warta Berita pukul 8.